Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, sekali lagi puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah. Apapun alasannya, hidup dan kehidupan ini datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Rentang antara hadir dan kembali itulah yang kemudian disebut dengan kehidupan. Yang menarik, banyak orang yang tidak sadar bahwa kehidupan itu seharusnya begitu bermakna. Kenapa? Karena hanya mereka yang pernah hiduplah yang kelak akan mewarisi surganya Allah. Pak, bagaimana kalau tidak pernah hidup? Ya otomatis tidak akan pernah punya harapan masuk surga. Karena surga adalah akibat dari aktivitas kehidupan yang positif yang diberikan Allah kepada hambanya yang bernama manusia. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi kita yang sebenarnya kita tidak pernah minta untuk dihidupkan, tapi karena kasih sayang Allah lah kita diberi kesempatan oleh Allah hidup. Oleh karena itu, kalau kemudian kesadaran ini sampai masuk ke relung hati kita yang paling dalam, maka pertanyaannya, kalau begitu bagaimana cara memanfaatkan kehidupan ini agar kemudian kelak kita tidak menjadi orang yang merugi di kemudian hari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak ada alasan yang paling tepat untuk menjadikan kehidupan ini bermanfaat kecuali jadikan hidup menjadi manusia yang bermartabat. Bagaimana Pak caranya? Suka tidak suka, mau tidak mau, untuk menjadi manusia hebat dan bermartabat, bekalnya hanya satu kata saja: jadikan diri ini menjadi hamba yang bertakwa. Apakah harus kaya? Tidak. Apakah harus punya pangkat dan jabatan? Tidak. Karena syarat masuk surga cuma satu. Apa kata Allah di surat Ali Imran 133? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasyari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Penekanannya hanya pada satu kata. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu ternyata untuk bisa memasukinya hanya satu saja syaratnya. Apa? Kata Allah, u'iddat lil muttaqin, hanya untuk orang bertakwa. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mumpung kehidupan masih setia bersama kita, bisa jadi masa lalu kita penuh dengan catatan hitam. Tetapi lebih baik menjadi orang yang bergelimang dosa kemudian bertobat dan akhirnya diberi keselamatan dunia akhirat, daripada orang yang mengaku baik dan lebih baik tapi dia lupa diri kemudian menyombongkan dirinya. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
di kesempatan yang baik ini kita sekarang berada di hari Jumat, tanggalnya 19 Agustus, insya Allah bertepatan dengan 20 Muharram. Ada dua kalender yang saling beriringan. Yang satu kalender Masehi, bulan Agustus yang kita tahu Allah beri bangsa ini sebuah kenikmatan yang luar biasa. Tepatnya 17 Agustus bangsa Indonesia memerdekakan dirinya dari penjajah. Tapi seiring dengan itu kita juga diingatkan oleh Allah bahwa pergantian tahun dari 1443 menjadi 1444 Hijrah menandakan pertambahan usia yang seharusnya menjadi catatan penting dalam perjalanan hidup. Di luar sana banyak orang yang salah paham, dianggapnya tambah usia itu menjadikan dia seolah-olah menjadi orang yang begitu perkasa karena umurnya semakin panjang. Tetapi ketahuilah ma'asyiral muslimin, bertambahnya usia tambah 1 tahun berarti jatah hidupnya berkurang 1 tahun. Lepas dari keinginan kita selalu meminta panjang umur yang bermanfaat, sekedar jadi catatan saja, baginda Rasulullah itu adalah satu-satunya manusia terhebat sepanjang zaman. Kita berprasangka baik kepada Allah, manusia yang begitu baik dengan akhlak yang sangat mulia, hanya diberi jatah umur 63 tahun. Nah, kalau kemudian hari ini usia kita sudah berkepala 6, bahkan ada yang kepala 7, seharusnya pikiran kita hanya tertuju pada satu titik, kapan Allah memanggil kita kembali. Dan satu-satunya harapan adalah, ya Allah, andaikan Engkau menghendaki kami kembali, maka berilah kami kesempatan meraih husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, di kesempatan yang baik ini saya akan sampaikan ada 3 kenikmatan yang seharusnya menjadi topik sentral pemikiran kita, bagaimana caranya mensyukurinya. Apa itu? Yang pertama adalah nikmat hidup. Nikmat hidup ini hampir diberikan kepada semua makhluk Allah, termasuk kita. Ketika di luar sana ada yang mengatakan, Pak, kayak apa urip? Kenapa? Sejak lahir sampai tua loh, susah terus. Kapan enaknya? Barangkali pemikiran begini didasari oleh sebuah keinginan menuruti hawa nafsunya sendiri, sehingga dia lupa bahwa Allah mengatakan, wa in ta'udu nikmatallah la tusuha. Jikalau kamu mau menghitung banyaknya nikmat Allah, dijawab sendiri oleh Allah, la tusuha, sungguh kamu tidak akan pernah mampu menghitungnya, saking banyaknya. Tapi di saat kepala kita masih selalu berkata kurang dan kurang, kemudian lesan ini susah berkata alhamdulillah, maka semua kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada kita seolah-olah diterpa angin, lalu kemudian tak berbekas sama sekali. Yang muncul ke permukaan adalah keluh kesah dan selalu merasa kurang. Kita berharap mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan hamba Allah yang demikian. Amin. Ma'asyiral muslimin, pertanyaan berikutnya, lalu untuk apa Pak hidup? Saya katakan, hanya mereka yang pernah hiduplah yang kelak akan mewarisi surga. Allah memberi berita gembira ini di Al-Baqarah ayat 25. Bagaimana kata Allah? Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat annallahum jannat. Berilah berita gembira. Mohon maaf, berita gembira ini datangnya dari Allah. Siapapun kita yang diberi kesempatan oleh Allah hidup di dunia,
kemudian dia memanfaatkan untuk iman dan amal saleh, apa kata Allah? Janji Allah, annalahum jannat, sesungguhnya mereka yang kelak akan mewarisi surga. Nah, kalau tidak pernah hidup, tidak bisa. Tetapi mohon maaf, berita ini hanya disampaikan untuk manusia, karena ada kenikmatan berikutnya yang ternyata hanya untuk manusia. Apa itu? Nikmat kebebasan, nikmat kemerdekaan. Karena itu Islam tidak pernah mentoleransi adanya penjajahan, baik penjajahan fisik, penjajahan mental, ataupun penjajahan apapun. Sayangnya di benak kita yang namanya penjajahan hanyalah penjajahan yang bersifat kekuasaan. Padahal sampai hari ini umat Islam masih dijajah dalam bentuk penjajahan budaya. Nah, bagaimana kata Allah? La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy, wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha wallahu samiun alim. Coba kita perhatikan ayat ini. Allah ternyata menciptakan manusia itu memberikan kebebasan penuh, sehingga Allah katakan la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam memilih jalan kehidupan. Hebatnya ketika Allah katakan ayat ini, kemudian dilanjutkan, sudah ada pilihan hidup. Kita mau memilih jalan ke surga atau jalan ke neraka. Dan inilah yang kemudian hanya diberikan kepada manusia. Malaikat saja yang kadang kita cemburu, enak malaikat, Pak, kenapa gak pernah berbuat dosa? Kenapa? Karena tidak punya nafsu. Tidak ada pilihan dalam hidupnya. Nah, kita oleh Allah diberi pilihan. Mau jadi baik monggo, mau jadi tidak baik monggo, tapi semua ada akibatnya. Kalau dengan salah memilih, bukan tidak mungkin kehidupan yang seharusnya berakibat surga justru akan menjerumuskan ke neraka. Na'udzubillah. Karena itu kemudian Allah saja yang menciptakan kita, tidak pernah memaksakan kehendaknya, apalagi kita. Karena itu dalam konsep kehidupan bermasyarakat, pantang bagi seorang muslim memaksakan kehendak. Apalagi secara personal, kita katakan, saya lebih pandai daripada kamu, saya lebih tahu daripada kamu, saya lebih pintar daripada kamu, saya lebih dan segalanya daripada kamu. Na'udzubillah. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan hanya menunjukkan jalan. Inilah jalan kebaikan, inilah jalan keburukan. Wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah, kata Allah begitu. Barang siapa yang mengingkari taghut, mengingkari ajakan setan dan berpegang teguh pada tali Allah, maka dialah yang telah memegang jalan kebenaran. Hari ini kita ditakdirkan oleh Allah memperingati kemerdekaan yang ke-77. Sebuah usia yang sudah cukup panjang. Kalau ditilik dari usia manusia, sudah begitu tua. Tetapi manakala kita gagal memanfaatkan arti kemerdekaan, kadangkala masih ada keinginan memaksakan kehendak pada orang lain. Sebaliknya, Allah mengajarkan lewat nabinya bahwa perjalanan hidup harus dilalui dengan ilmu yang benar. Karena itu, ma'asyiral muslimin, jadikan kehidupan ini dengan cara memilih jalan kebenaran. Mana jalan kebenaran itu? Jawabnya, ikutilah Allah dan Rasulnya, insya Allah selamat dunia akhirat. Amin. Yang ketiga, ada satu kenikmatan lagi. Di saat kehidupan diberikan kepada semua makhluk Allah,
Di saat kebebasan sudah diberikan kepada semua manusia, ternyata hidup dan bebas itu tidak ada artinya kalau tidak dilanjutkan dengan kenikmatan yang ketiga. Apa itu? Nikmat iman dalam Islam. Dan kenikmatan iman inilah yang akan bisa menyelamatkan kehidupan. Karena itu, ketika Allah yang telah menciptakan kita kemudian pasang badan untuk mengatakan Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nur ila dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ma'asyiral muslimin, kalau kemudian di antara kehidupan yang Allah telah berikan, kemudian kebebasan yang Allah berikan, dan akhirnya kita menentukan pilihan menjadi orang beriman, maka disitulah letaknya. Begitu mulianya kehidupan manusia kalau kemudian dia hidup dan mampu memilih jalan keimanan. Apa akibatnya? Allahu waliyul ladzina amanu. Kata Allah, kalau kita beriman, kita punya penolong, kita punya penjamin kehidupan. Tidak ada rasa takut pada diri orang yang beriman. Kenapa? Karena di belakang dia ada Allah. Takut miskin? Tidak. Apalagi takut dengan sesama. Tapi orang yang tidak punya iman, bisa jadi dia akan bergelimang harta karena dia menghalalkan segala cara. Tetapi sekali lagi, orang yang tidak beriman kepada Allah, hidupnya selalu pada kehidupan yang salah dan tidak terarah. Kita bisa saksikan dalam konteks kekinian, orang yang selama hidupnya memilih jalan-jalan, kemudian dia bergelimang harta sebanyak apapun. Di saat usia muda dan di saat dirinya menjadi kuat, dia berbuat sekehendak hatinya. Tunggulah, di hari tuanya Allah akan tunjukkan kepada kita betapa orang yang gagal memanfaatkan di usia mudanya, dia akan menderita di hari tuanya. Karena itu, mumpung kehidupan masih setia bersama kita, jangan sampai salah melangkah. Jadikanlah kehidupan untuk tetap berada di jalan yang benar, ikuti Allah dan Rasulnya, insya Allah keselamatan menanti kehadiran kita kelak di kemudian hari. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum kita akhiri dengan berdoa, saya nukilkan satu ayat lagi, adanya di surat Al-Hasyr. Al-Hasyr itu 59 ayat ke-18. Begitu sayangnya Allah kepada hambanya yang bernama manusia, Allah tidak pernah bosan mengingatkan kita. Wahai orang-orang yang diberi kesempatan hidup dan kemudian memilih jalan keimanan, tidak ada pilihan dalam hidup ini kecuali jadikan diri ini menjadi hamba yang bertakwa. Bertakwalah kepada Allah. Pak, takwa yang selama ini didefinisikan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah, itu yang harus kita upayakan semampu kita.
Tetapi di lanjutan ayat sangat indah ketika Allah mengatakan wal tandur nafsum ma qaddamat lighat. Dari kata nadara yang duru tandur. Kalau panjenengan sedikit mau belajar bahasa Arab, ada dhamir anta di sana, Allah tunjuk langsung, hendaklah kamu, kata Allah begitu. Kamu itu siapa? Kamu itu saya dan panjenengan. Semua makhluk Allah disayang oleh Allah yang bernama manusia dengan kata-kata wal tandur, hendaklah kamu memperhatikan bekal apa yang telah kau siapkan untuk hari esok. Apa ini maksudnya? Allah sayang kepada kita bahwa kehidupan ini tidak abadi. Kalau ada kehidupan pasti ada kematian, hanya soal waktu. Nah, ketika seseorang takut menghadapi kematian karena dianggapnya alam kubur itu adalah kehidupan yang begitu gelap, Nabi memberikan sebuah pencerahan bahwa alam kubur itu menjadi kehidupan yang luar biasa bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Karena itu, andai kita sudah masuk di usia senja, doanya diganti, ya Allah, berilah kami kehidupan di hari tua menjadi kehidupan yang sehat dan bermanfaat bagi umat. Dan kalau engkau menghendaki kami kembali, berilah kami kesempatan untuk bisa meraih husnul khatimah. Kalau itu yang terjadi, ma'asyiral muslimin, insya Allah kehidupan dunia yang berpuluh-puluh tahun kita jalani akan kita tinggalkan dan memasuki di alam barzah dengan segala keindahannya, karena alam barzah adalah masa penantian seseorang dari kehidupan dunia kepada kehidupan akhirat. Sekali lagi, mudah-mudahan semua yang hadir pada siang hari ini ditakdirkan oleh Allah menjadi manusia hebat yang bermanfaat bagi umat. Dan yang lebih penting, ya Allah, andaikan kami harus kembali, berilah kami semua kesempatan meraih husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ya Allah, kami datang dan berkumpul di tempat ini untuk memohon ampunan-Mu ya Allah. Ampuni segala salah dan dosa kami, ampuni segala salah dan dosa kedua orang tua kami, ampuni segala salah dan dosa orang-orang mukmin dan mukminat semuanya. Ya Allah, kesadaran kami mengatakan bahwa hidup kami telah bergelimang dengan dosa, dan tanpa ampunan-Mu apalah arti kehidupan ini. Ya Allah, bimbinglah kami untuk senantiasa kembali ke jalan yang benar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.